Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali setelah bulan kemarin saya izin karena satu hal. Kita masuk pada pembahasan hadis Hudzaifah ibnul Yaman, yakni ketika Hudzaifah ibnul Yaman suatu hari bersama para sahabatnya. Saat itu ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada para sahabatnya, Hudzaifah bin Yaman seperti yang kita sudah pernah singgung di awal adalah di antara sahabat Nabi yang ikut hadir dalam majelis subuh pagi mendengarkan ceramah Nabi dari terbit matahari sampai terbenamnya, bercerita tentang tanda-tanda kiamat yang sangat panjang. Bukan hanya hadir tapi juga menyimak dengan baik. Bukan hanya menyimak dengan baik tapi juga hampir menanyakan semua hal seputar kiamat. Cuman dua materi saja yang lupa ditanyakan, kata Hudzaifah, yaitu tentang apa yang menyebabkan gunung-gunung berpindah dari tempatnya dan apa yang menyebabkan penduduk Madinah keluar meninggalkan negerinya. Selainnya hampir ditanyakan semua, tak ada yang terlewat. Bahkan ketika maghrib para sahabat kemudian selesai sholat mereka pulang, maka Hudzaifah tetap bertahan dan masih terus berdiskusi dengan Rasulullah SAW. Ya, termasuk beliau punya keistimewaan disebut sebagai sohibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Nabi. Karena memang banyak sekali rahasia-rahasia yang Nabi titipkan kepada Hudzaifah yang tak disampaikan hatta kepada orang terdekat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum enggak diceritakan, tapi itu disampaikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada riwayat ini Hudzaifah mengatakan kunna inda Umar. Suatu hari kami ketika duduk ngobrol bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tiba-tiba beliau bertanya, faqala ayyukum yahfadu hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Wahai para sahabat, kata Umar bin Khattab, siapakah di antara kalian yang paling hafal tentang hadis fitnah akhir zaman dari Rasulullah SAW? Maka saat itu Hudzaifah langsung ngacung tangan, ana. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Yusuf saat menghadapi paceklik yang akan berlangsung 7 tahun lamanya. Saat itu dalam riwayat Futifar sang tangan kanan raja itu sakit lalu meninggal dunia, maka ada 3 amanah besar yang saat itu tak ada yang mampu memikul. 1, manajemen menghadapi krisis paceklik panjang 7 tahun. Karena secara teori gandum itu kalau habis dipanen lalu disimpan hanya bertahan 1 tahun. Maka mereka nggak pernah membayangkan
Bagaimana bertahan selama 7 tahun tanpa gandum, atau bagaimana strategi untuk mengatur supaya gandum itu bertahan 7 tahun. Itu tidak pernah dikenal oleh teknologi bangsa Mesir. Itu Allah langsung yang mewahyukan kepada Yusuf tata caranya. Yang kedua, situasi ekonomi, keuangan. Ini siapa yang bisa mengelola, memanage semacam ini. Yang ketiga, keamanan. Karena Kapolrinya meninggal dunia, yaitu Futifar, suaminya Zuleha. Maka saat itulah Nabi Yusuf kemudian mengajukan diri, ya, bahwa ij'al ala khadainil ardi inni hafidun alim. Angkat saya menjadi bendahara negara ini. Jadi di situ khadainil ardi itu maknanya memang bendahara, tapi amanahnya 3. 1 bendahara, 2 menteri pertanian, 3 Kapolri. Karena memang nggak ada yang mampu menyelesaikan itu kecuali menyelesaikan itu semua kecuali Nabi Yusuf. Para ulama mengatakan mengenai ayat ini, bolehnya menawarkan diri ketika situasi dalam keadaan yang sangat genting, nggak ada orang yang bisa mengambil peran, maka diizinkan bagi orang yang alim, bagi orang yang hafid untuk ambil bagian. Bukan rebutan jabatan, bukan meminta jabatan, bukan, ya. Dalam hal ini Nabi Yusuf merasa, dan ini memang wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Yusuf bahwa amanah harus diambil karena nggak ada orang yang akan mampu. Ini kapasitas Nabi, ya. Nah, pada konteks Hudzaifah ini berbeda. Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan, ya, pada saat siapa yang paling ahli di antara kalian, beliau ngacung. Maka ketika beliau mengacung, Umar bin Khattab mengatakan apa? Innaka la jari'a, nek kamu mah sudah nggak diragukan lagi. Kamu pakar dalam hal ini, gitu ya. Tawadu tidak mengharuskan kita terhalang dari mengambil bagian yang menjadi haknya. Kira-kira begitu, Pak. Nah, cuman kita hidup di akhir zaman, Pak, masalahnya. Ya, banyak yang tidak tahu diri. Ya, yashhadu wala yustashhad. Sok bersaksi padahal nggak punya keahlian bersaksi. Kan begitu kira-kira, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Hudzaifah kemudian mengatakan Umar bin Khattab mengatakan innaka la jari'un, ya, maka Hudzaifah kemudian mengatakan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Kata Hudzaifah, seseorang, maksudnya laki-laki, dia akan mendapatkan fitnah dan ujian. Nomor 1 dari istrinya, nomor 2 dari hartanya, nomor 3 dari dirinya, nomor 4 pada anak-anaknya, nomor 5 ada pada tetangganya. Ini kita mendapat ujian dari 5 hal, ya. Kalau dalam riwayat lain ahlun waladun malun, nomor 1 tuh ujian terpaling berat istri, ya. Betul nggak, Pak? Oh, betul, ya. Bu, ingat, Bu, ya, bukan hanya hadis yang mengatakan ujian paling berat bagi suami adalah istri, ya, tapi Qur'annya berbunyi begitu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, nomor 1 apa? Minan nisa, nomor 2 wal banin, nomor 3 wal qanatiril muqantarah, baru harta benda, ya. Dalam At-Taghabun juga disebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Nomor 1 istri dulu, nomor 2 baru anak. Hai orang-orang beriman, bapak-bapak sekalian, ada istri-istri kalian tuh yang menjadi musuh bagi kalian. Anak kalian habis itu juga jadi musuh bagi kalian, ya. Jadi ujian nomor 1 adalah istri, nomor 2 anak, nomor 3 harta, nomor 4 diri kita, nomor 5 tetangga kita. Tapi kata Hudzaifah bin Yaman apa? Ya. Tukaffiru has-shadaqatu, tukaffiru has-siyamu was-salatu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ujian berupa istri, anak, harta, diri dan tetangga yang kita kurang di dalamnya itu tukaffiru has-shadaq, tukaffiru has-siyamu was-salatu was-shadaqah. Bisa di cover, bisa ketutup, bisa dibalance dengan kualitas sedekah kita, puasa kita, sholat kita, dakwah kita, amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita, ya.
Apa maknanya? Tuh ujian berupa istri ini ada dua maknanya. Satu, bahwa mereka akan menyeret kita kepada kemaksiatan kepada Allah, ya, sehingga Allah mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Atau yang kedua, Anda jadi suami yang lalai, cuek, acuh, tak peduli, nggak memberi nafkah lahir batin, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan perasaan cinta dan sayang, dibiarkan terlantar sampai kemudian sang istri merasa tersiksa dalam hidupnya. Maka dalam hal ini saya ingin mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak. Pak, istri durhaka itu dosa besar. Tapi suami durhaka dosanya lebih besar. Nah, ini khawatir bapak-bapak ada yang belum tahu, gitu ya. Kok bisa? Iya. Karena kalau istri durhaka kepada suami, nggak mau ngelayani, nggak mau ngurusi, nggak mau taat, suami masih punya banyak solusi. Ya, istri nggak mau masakin, apa Pak solusinya Pak? Jajan di warung. Nggak mau nyuci, bawa ke laundry. Nggak mau mijetin, panggil tukang pijet. Nggak mau ngelayani, nikah lagi, gitu ya. Itu solusinya. Solusi Qur'annya begitu. Nah kalau istri dizalimi suami, ya mau kemana dia lari coba? Mau pergi dosa, mau pulang ke rumah orang tuanya, nggak boleh. Jangankan dalam suasana biasa, ketika dicerai saja, cerai satu, cerai dua, apa kata Allah? La tuhrijuhunna min buyutihinna wala yahrujna. Jangan kamu usir istri kamu yang kamu cerai satu dua itu, wala yahrujna. Jangan kamu izinkan dia untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ya, itu dalam kondisi dicerai, apalagi kondisi biasa. Ini berat istri, maka menderitanya double-double. Istri nggak dilayani suaminya, istri nggak diberi nafkah suaminya. Mau kemana dia? Pergi harus izin sama suaminya, nggak dikasih izin lagi, ya, maka menderitanya double-double. Itu kenapa tadi kita simpulkan istri durhaka itu dosa besar, tapi suami yang durhaka dosanya lebih besar. Kenapa? Istri tidak punya jalan keluar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi kepada hadis ini. Jadi makna yang pertama itu istri menjadi fitnah adalah bahwa istri menjadi penghalang kita dari taat kepada Allah, bahkan menjadi penyebab terjerumusnya kita ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua maknanya fitnah di sini apa? Kita gagal menjadi suami yang baik, kita gagal untuk memberikan perhatian, kasih sayang, kita justru banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Ya. Pada konteks anak berarti apa? Kita tidak memberikan pendidikan, kita tidak memberi kasih sayang dan sebagainya. Pada konteks harta bagaimana? Kita kadang nyerempet-nyerempet kepada yang subhat, bahkan yang haram. Pada diri sendiri bagaimana? Kita nggak mampu mensyukuri nikmat berupa kesehatan, berupa kenikmatan, sampai kemudian badan kita dipakai untuk hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Ya. Termasuk yang kelima, tetangga kita menjadi fitnah karena mereka tidak aman dari lisan kita, nggak pernah dapat hadiah dari kita, nggak pernah kita bagi. Padahal dulu Rasulullah mengingatkan kalau kalian itu masak daging, maka perbanyaklah maroknya, kuahnya. Ya, saya yakin nggak ada di antara kita yang se-ekstrim para sahabat masak daging dikasih kuah yang banyak, setelah itu dagingnya kasih tetangga, dia makan kuahnya saja, sama tetangganya kemudian ditambah kuah lagi, dimasak lagi, setelah itu dia ambil kuahnya saja, setelah itu dagingnya kasihkan tetangganya lagi, sampai 7 rumah tetangga dan dagingnya balik lagi ke rumah yang pertama. Ya, Masya Allah. Jumbo bentuknya kayak apa ya? Tapi bukan itu poinnya. Poinnya ada pada perhatian kepada tetangga. Coba muhasabah, sebulan ini kita pernah ngasih apa sama tetangga, gitu kan ya? Sudah pernah memberi apa kepada mereka? Nah, Bapak Ibu sekalian, bersyukurnya, walaupun kita jadi suami yang zalim, walaupun kita jadi orang tua yang tidak peduli, walaupun kita dalam mencari harta kadang-kadang sampai terlambat sholat, kadang-kadang sampai melakukan hal-hal yang intinya membuat kita jadi nggak baik ibadahnya, merawat diri kita ini juga kurang sempurna, menjaga perasaan tetangga kita ini juga
belum maksimal. Tetapi kata Rasulullah SAW, tukaffiru siyamu was shadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tukaffiru siyam was salat was shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Itu semua kekurangannya bisa ditutup dengan kualitas puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita. Inilah keuntungan laki-laki yang tidak didapat bagi perempuan. Saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada bapak-bapak melalui hadis ini, sekaligus memberi nasihat kepada ibu-ibu. Maksud saya begini, Bu, bapak-bapak dengan segala kekurangannya di dalam merawat jenengan, mengurusi anak-anaknya dan lain sebagainya tadi, oleh Rasulullah diberi jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini kualitasnya bagus, maka kekurangan-kekurangan tadi di sisi Allah diampuni, dimaafkan. Ya, ini tidak Allah berikan kepada perempuan. Mari kita lihat yang pertama, sholatnya. Sholat itu bapak-bapak dari mulai mendengar azan berkumandang, dia ambil air wudhu, melangkahkan kaki menuju masjid, membuka pintu, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapuskan dosa. Udah dapat pahala berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim, diangkat derajat, dihapuskan dosa. Masuk masjid dapat Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya, buka pintu. Masuk ke saf awal dapat doa malaikat. Sholat 2 rakaat qobliyah, ini dapat keutamaan yang sangat istimewa. Berjamaahnya itu sudah 27 derajat, dapat salam dari imam, berjabat tangan dengan kawan, tambah lagi ada majelis ilmu setelah selesai, ya. Berjabat dengan kawan itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang tangan-tangannya, ya. Maju ke saf awal, mengisi saf yang celah, itu kata Rasulullah tidak ada langkah kaki yang lebih dicintai oleh Allah daripada menutup celah saf. Ya, menunggu imam datang dapat pahala ribat. Ya, apalagi habis sholat subuh nggak pulang dapat pahala syuruk. Ya, ini lebih dari 11 keutamaan bapak-bapak yang aktif berangkat ke masjid. Ibu-ibu ngapain? Di rumah. Ya, dapat pahala Bismillahirrahmanirrahim nggak? Dapat pahala melangkahkan nggak? Ya, tambah banyak ibu-ibu yang azan berkumandang bukannya ambil air wudhu malah ngeletak sebentar, ya, ngelekar sebentar. Saya kesel, bar masak, bar nyuci, bar ini, bar itu, nunggu abinya datang, bi bangunin ya, nanti aku belum sholat loh, gitu ya. Jadi ketika azan berkumandang bukannya ambil air wudhu malah mungkin milih aktivitas yang lain. Yang masak masih lanjut masak, yang nyuci masih lanjut nyuci. Singkat cerita nggak seperti bapak-bapak, ya, yang begitu panggilan Allah datang langsung gegas, ya. Yang kedua, bagaimana tentang puasanya? Sama, ya, bapak-bapak jauh bisa lebih banyak daripada ibu-ibu. Ibu-ibu nggak boleh puasa tanpa izin suaminya. Suami mau puasa nggak perlu izin istrinya. Tambah lagi haid dan nifas yang membuat ibu-ibu nggak bisa sholat dan nggak bisa puasa. Ini kehilangan momentum pahala yang sangat banyak sekali. Yang ketiga, sedekah. Laki-laki bebas bersedekah, yang penting istrinya dicukupi, anaknya penuhi. Dia bebas bersedekah berapapun harta dia. Dia boleh cuma kasih istrinya 10%, 90%-nya sedekah, ya, asal 10%-nya banyak, cukup gitu, Pak, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuan nggak bisa. Bahkan walau itu duit dia sendiri, sebetulnya boleh, tergantung nanti kesepakatan dalam rumah tangga. Kalau suami bilang, "Dek, duit kita kan nggak banyak, saya tahu itu gaji kamu sendiri, tapi kita duitnya nggak cukup. Ya, kita ngatur strategi berbagi tugas ya. Sebetulnya saya sadar itu tugas saya, tapi karena nggak cukup, saya minta bantu kamu. Ya, bagian SPP, bagian listrik, bagian ini kamu ya. Ya, saya beras sama minyak aja, misalnya. Ya, suaminya 1 juta, istrinya 10 juta, Pak, masanya gitu loh. Ya, maka istri nggak boleh juga bersedekah sesuka hati dia. Karena ada tanggungan anak suami yang lebih wajib untuk dia urusi, walaupun itu bukan kewajiban dia. Ya, baik. Nanti sisi lain itu dibahas mungkin dalam pas temanya ya. Yang keempat,
dakwah amar ma'ruf mungkar itu bukan domain perempuan. Domain perempuan di rumah, nggak perlu turun ke lapangan, nggak perlu kemudian keliling dan sebagainya sebagaimana laki-laki. Tapi kabar gembiranya buat ibu-ibu, seperti kisah seorang sahabiyah yang datang menemui Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, enak banget laki-laki, bisa ini, bisa itu, bisa sholat, bisa ke masjid, bisa jihad, bisa dakwah dan sebagainya. Kita perempuan di rumah aja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Sampaikan kabar gembira kepada teman-temanmu, ibu-ibu semua, bahwa mereka akan mendapatkan semua pahala suaminya. Ya, semua yang dilakukan pada suami akan dikopas masuk ke rekening pahala istrinya, dengan syarat istrinya menjadi penyedia dan pelayan bagi suaminya, bukan penghalang. Kalau istrinya jadi penghalang, dia nggak dapat apa-apa. Suaminya harus mangkat sholat, wis jelas azan, bentar lagi qomat, istrinya bilang, bibi sebentar nih, tolong tabung gas dipasangin bi, gitu ya. Bibi bentar, itu galon tolong dituangin. Bentar, itu anak ngompol tolong cawiin, sampai akhirnya komat. Nah, kalau jenengan terjadi kayak begitu, ya jenengan nggak dapat pahala suami, malah dapat dosa. Kenapa? Masuk dalam menghalang-halangi suami untuk ibadah dengan baik. Walaupun bapak-bapak juga perlu tahu diri, gitu ya. Artinya begini bapak-bapak, istri kita itu akan dengan ringan hati membantu melayani kebutuhan kita kalau kebutuhan mereka juga terpenuhi, walaupun itu kita untuk ibadah. Sebab ada bapak-bapak yang barangkali dia bersembunyi dari tanggung jawab keluarga dalam rangka ibadah. Wis ngerti rumah berantakan, anak belum mandi dan sebagainya, ngompol dan seterusnya. Si bapak enak aja itu, azan berkumandang, "Mi, ke masjid ya." Ya, wis tinggal dulu. Istri lagi nyuci, lagi masak, lagi ini repot. Dan suami enteng, habis sholat apa? Mi, abi lanjut ya, ada majelis, ada begini, ada begitu. Zikirnya dilama-lamain, nggak pulang-pulang gitu kan? Ya, sholat suruh pak, itu pahalanya besar. Tapi harus ada komunikasi dengan keluarga. Kalau enggak, nunggu matahari terbit, yang punya anak 3, 4, 5 masih kecil-kecil itu, gitu kan? Ya, terbayang nggak repotnya kira-kira pak? Repot sekali. Ya, artinya itu bisa dilakukan kalau suaminya bangun lebih cepat, urusan dapur dibersihkan, air udah dimasakin, rumah udah dibersihin, taruh istri kemudian ditinggal dalam suasana seperti itu, maka dia akan dengan lapang dada melepas kepergian suaminya, pulang nanti jam 6, begitu kan ya. Bayangin kalau pulang kemudian suaminya udah kenyang semuanya, istri di rumah belum sempat ngapa-ngapain. Ya, sehari 2 hari istri sabar pak, tapi lama-lama dia ngeluh juga walaupun suaminya pergi dalam rangka ibadah. Ya, maka ini supaya tidak jadi fitnah, komunikasi seperti ini harus dilakukan suami istri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau pintu balancing, penyeimbang buat laki-laki banyak, perempuan cuma satu bu, ridho suaminya. Gitu ya, ridho suaminya. Ya, kalau dapat ridho suaminya, masya Allah. Ya, apalagi seorang istri meninggal dunia suaminya ridho, itu jalan tol menghadap Allahnya. Nggak ada hambatan. Ini pentingnya bagi seorang istri mendapatkan ridho suami. Kalau suami perlu nggak pak dapat ridho istri pak? Hah? Saya kemarin ditanya oleh seorang muhattad, sebenarnya suami perlu nggak sih ridho istri? Ya saya katakan kebutuhan istri untuk mendapatkan ridho suami berbeda dengan kebutuhan suami untuk mendapatkan ridho istri. Kebutuhan istri mendapatkan ridho suami itu harga mati, nggak bisa ditawar, karena berbanding lurus dengan ridhonya Allah. Suami nggak ridho dengan sholat, dengan puasa, nggak ngangkat ke langit. Tapi kalau ridho istri dibutuhkan oleh suami supaya nggak berantem aja, supaya nggak ribut dalam rumah tangga, supaya suasana hati damai. Ya, kenapa? Ya karena ini urusannya dengan banyak sekali mungkin hak-hak suami yang istri nggak ridho, tapi Allah ridho, begitu loh. Ya, maaf pak, bu, istri suami kawin lagi, jenengan ridho nggak pak? Bu, ridho nggak bu? Mesti nggak ridho. Ya, tapi Allah marah nggak? Enggak, uang itu hak suami, itu contoh. Tapi mesti jenengan berantem nantinya kan gitu kan? Ya, ribut nanti rumah tangganya. Ya,
Nah, ini kira-kira begitulah gambarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah sahabat Hudzaifah bin Yaman menjelaskan panjang lebar, kata Umar apa? Laisa dzalika uridu ya Hudzaifah, bukan fitnah itu yang tak maksud. Aku paham. Ya, walakin allati tamuju ka maujil bahri, kata Umar bin Khattab. Jadi udah cerita semuanya. Ya, yang panjang sudah sarahnya tadi Pak ya, kalau kalimatnya pendek. Tapi Umar bin Khattab mengatakan laisa dzalika uridu ya Hudzaifah, bukan fitnah itu yang tak maksudkan. Walakin alladzi tamuju ka maujil bahri, tetapi fitnah yang aku inginkan, yang kamu pengen ceritakan itu adalah fitnah yang bentuknya bagaikan ombak lautan yang bergulung-gulung, seperti gelombang yang menabrak. Maka Hudzaifah mengatakan, malaka walaha ya Amirul Mukminin, inna bainaka wa bainahu baban mughlaqa. Ada apa engkau bertanya tentang perkara fitnah yang seperti gelombang laut? Kamu jangan khawatir ya Amirul Mukminin, karena jarak antara gelombang itu dengan dirimu baban mughlaqan, ada pintu benteng yang sangat kuat tertutup rapat. Apa maknanya? Maknanya selama Umar bin Khattab masih hidup, ini akan tertutup, fitnah nggak akan bisa masuk. Ya. Lalu Umar bertanya, ayuksaru am yuftahu? Ya, ayuftahu am yuksaru? Kata Umar bin Khattab, ya, afa yuksarul bab am yuftah? Apakah pintu ini nanti akan dijebol dengan paksa atau dibuka seperti biasa? Kata Hudzaifah, bal yuksaru, bahkan pintu ini akan dijebol dengan paksa. Wah, para sahabat dengerin dialog itu tuh agak dakdikduk ya. Ketika Umar mengatakan zalika ahra alla yughlaqu abadan, kalau memang pintu itu dijebol dengan paksa, nampaknya sudah nggak bisa ditutup lagi selama-lamanya. Ya, maka para sahabat Umar bin Khattab kemudian bubar pulang. Beberapa sahabat kusak-kusuk dekati Hudzaifah dan mengatakan, ayaklamu Umar manil bab? Hudzaifah, saya mau nanya, itu kira-kira Amirul Mukminin itu tahu nggak yang dimaksud pintu itu siapa? Ya, kata Hudzaifah, oh tahu banget. Naam, kama ya'lamur rajul anna qablal ghaddi lailatun. Umar tahu seperti orang mengerti bahwa sebelum besok pagi akan ada malam hari. Ya, semua orang tahu sebelum pagi nggak mungkin siang, gitu nggak Pak? Sebelum pagi itu pasti malam. Nah, begitulah Umar mengetahui siapa yang dimaksud dengan pintu. Nah, sahabat-sahabat yang lain nggak tahu. Akhirnya nanya lagi, siapa sih pintu itu, apa sih? Ya, kata Hudzaifah, pintu itu namanya Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar tahu bahwa dirinya adalah pintu. Kenapa? Umar bin Khattab pernah dipanggil dengan julukan Qaflul Fitan, gemboknya fitnah. Sampai Umar agak marah waktu itu karena dipanggil sahabatnya, ya Qaflul Fitan, wahai gemboknya fitnah. Ya, kata Umar, kok kamu panggil saya dengan sesuatu yang aku nggak pernah dengar? Maka sahabat ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, suatu hari saya pernah bersama Rasulullah, berdiri dengan beberapa sahabat yang lain. Tiba-tiba engkau lewat itu. Ya, pas kamu lewat Rasul mengatakan, itu dia orangnya. Itulah gemboknya fitnah. Selama orang itu masih hidup, fitnah nggak akan bisa masuk. Kan begitu. Oh, ini julukan Umar bin Khattab, Qafilul Fitan, gemboknya fitnah. Selama masih tergembok, fitnah tidak bisa masuk. Fitnah apa? Fitnah itu dijelaskan dalam riwayat anaknya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara 'anil fitan fa aktsara fi dzikriha. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi, kemudian Nabi bercerita tentang macam ragam fitnah, banyak sekali beliau ceritakan, sampai beliau kemudian menyebutkan 3 jenis fitnah. Yang pertama apa? Fitnatu akhlas. Yang kedua apa? Fitnatu sarra. Yang ketiga adalah fitnatu duhaima. Ya. Apa itu akhlas? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatlun wa qitalun harbun wa harabun. Fitnah akhlas artinya, akhlas itu kain yang menempel pada pelana unta. Dia nempel terus nggak pernah dilepas. Maksudnya apa?
fitnah ini sifatnya seperti kain di pelana onta yang nempel terus dengan umat Islam, nggak akan pernah tercabut sampai kiamat nanti. Ya. Apa bentuknya? Kata Nabi, qatlun wa qitalun, harbun wa harabun. Pelarian dan peperangan, pembunuhan dan pembantaian. Harbun wa harabun, qatlun wa qitalun. Pelarian dan peperangan, pembunuhan dan pembantaian. Maksudnya apa? Pembunuhan, pembantaian, peperangan, pertikaian yang terjadi antara muslim dengan muslim. Sebab kalau terjadinya antara muslim dengan kafir kok saling perang karena urusan agama, ya, karena jihad fisabilillah dengan cara yang benar, itu bukan fitnah, tapi itu ibadah. Lah kalau ada muslim dengan muslim berbeda pendapat lalu kemudian berkelahi sampai bunuh-bunuhan, itu fitnah. Apalagi gara-gara berbeda pendapatan terus berantem gitu, ya. Ini juga fitnah. Bapak Ibu sekalian, ini fitnah yang pertama yang menimpa kepada umat Islam. Fitnah yang kedua apa? Fitnatus sarra, fitnah harta, tahta, wanita. Kalau sekarang tambah lagi kuota, ya. Ini 4 fitnah ini paling menggoda buat laki-laki. Harta, tahta, ya laki perempuan maksudnya. Harta, tahta, wanita. Laki-laki paling berat itu adalah perempuan, perempuan paling berat adalah harta. Ya. Godaan bagi wanita ada pada hartanya, godaan laki-laki ada pada wanitanya. Bahkan Allah mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah apa? Dhaifun amamal marah, lemah kalau sudah di depan perempuan, baik sebelum jadi istrinya maupun nanti setelah jadi istrinya, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, fitnah yang kedua ini juga nggak mampu memasuki kehidupan Umar bin Khattab. Dan fitnah yang ketiga adalah fitnatud duhaima, fitnah kegelapan. Bentuknya apa? Kata Syekh Al-Bara, da'awatun mudillat, yaitu berkembang pesatnya pemikiran sesat, ya, aliran sesat, pemikiran yang menyimpang, ideologi batil, dan semua yang targetnya adalah menolak syariat. Itu namanya fitnatu duhaima. Disebut sebagai fitnatu dajjal, fitnah dajjal. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kullu ma yukhalifu syariatal Islam fahuwa min fitnatid dajjal. Apapun yang menyelisih syariat Islam, hakikatnya itu adalah fitnah dajjal. Nah, mari kita lihat dalam sejarah kehidupan Amirul Mukminin, apa buktinya bahwa ketiga fitnah ini nggak mampu masuk dalam kehidupan Umar bin Khattab dan kaum muslimin. Ya, pertama, fitnatu akhlas, fitnah peperangan, pertikaian antara kaum muslimin. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, tidak ada seorang muslim pun yang membunuh muslim yang lainnya karena fitnah tadi. Ya. Semalam ada jamaah yang bertanya, Tat, kalau di zaman Abu Bakar kan memerangi orang yang menolak syariat, ya, memerangi nabi palsu, itu kan orang Islam juga. Apa itu bukan fitnah? Oh bukan. Karena dalilnya jelas, perintah untuk memerangi orang yang tidak mau tunduk kepada syariat, itu ada dalilnya, dan Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Ya, bukan karena beda pendapat, bukan karena rebutan harta lalu kemudian bunuh-bunuh, bukan. Abu Bakar As-Siddiq memerangi nabi palsu. Ya, dan pada saat itu, ya tentu saja perbuatan Abu Bakar As-Siddiq disetujui ijma oleh seluruh sahabat, nggak ada satupun yang menolak. Umar yang tadinya agak keras mengatakan, bukankah mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, aku akan tetap perangi orang yang membeda-bedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat, gitu ya. Maka Umar kemudian dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyetujui keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Umar juga demikian. Jadi zaman Rasulullah, di zaman sahabat, tidak di zaman Abu Bakar dan Umar, tidak ada umat Islam perang dengan umat Islam yang lainnya. Ya, mereka semua aman daripada fitnah tersebut. Hampir terjadi bunuh-bunuhan tapi nggak jadi. Hampir terjadi udah pedangnya terhunuskan seperti waktu peristiwa habis perang Bani Quraidah. Ya, itu nggak jadi lagi.
Maka ketika Umar ibn Khattab suatu hari terbunuh, yang membunuh kemudian ditanya. Jadi suatu hari Umar bin Khattab itu ketika berkunjung ke rumahnya Mughirah bin Syu'bah, melihat budaknya Mughirah namanya Fairuz Abu Lu'lu, orang Majusi, orang Persia Iran. Melihat tatapan matanya ini tatapan mata pengkhianat, tatapan mata jahat. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, saya nggak merasa aman dengan orang ini. Dan akhirnya besok ketika sholat subuh, Abu Lu'lu sudah menyiapkan pisau beracun yang kemudian menerobos shaf dari belakang sampai depan. Sejumlah sahabat juga berhasil dibunuh. Umar bin Khattab ketika sedang sholat kemudian ditikam, tubuh bersimbah darah, hampir sakaratul maut. Umar masih sempat bertanya, man yat'anuni, siapa yang menikam aku? Ya, maka para sahabat mengatakan Fairuz Abu Lu'lu al-Majusi. Begitu mendengar nama Fairuz Abu Lu'lu al-Majusi, maka Umar kemudian berkata, alhamdulillah alladzi ja'ala qatili lam yasjud lillahi sajidan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku belum pernah sujud sekalipun kepada Allah. Berarti yang bunuh Umar bin Khattab siapa, Pak? Orang mukmin atau kafir? Kafir jelas. Walaupun orang ini diagung-agungkan oleh banyak manusia, dikeramatkan kuburannya, dibuat kayak Mekah, ditawaf dan dikelilingi ya setiap hari oleh para pengunjung peziarah di Karbala. Bahkan mereka berdoa, Allahumma hsyurna yaumal qiyamati ma'a Abi Lu'lu al-Majusi. Ya Allah, kumpulkan kami pada hari kiamat bersama Abu Lu'lu. Dijuluki sebagai Babu Syuja'uddin, ya, sang pemberani agama, karena satu-satunya pemberani yang membunuh orang kafir berhala Quraisy kata mereka. Ya, waliyazbillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, apa yang terjadi? Besoknya kemudian Utsman bin Affan ditunjuk untuk menjadi khalifah, mengalahkan di antara kandidat yang ada. Apa yang terjadi pada zaman Utsman? Pada separuh pemerintahannya mulai fitnah datang, dan di akhir pemerintahannya sahabat Utsman terbunuh secara mazlum dalam keadaan terdolimi. Siapa yang membunuh? Anak-anak muda, para sahabat kecil yang diprovokasi, ya, dan tabiin, ya, generasi sahabat muda dan generasi tabiin yang berhasil diprovokasi oleh seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba, yang pernah pura-pura masuk Islam pada zaman Utsman, tapi Utsman menangkap gelagat jahatnya, akhirnya kemudian diusir, pindah ke Mesir, lalu kemudian di sana merancang makar sehingga pemerintahan Utsman terguling. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sahabat Utsman adalah muslim pertama yang dibunuh oleh orang Islam. Ya, siapa yang ikut bersongkol di dalamnya? Termasuk yang ikut terlibat tapi tidak melakukan, yaitu putranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena dianggap merasa mengecewakan. Ya, singkat cerita, jamaah yang dirahmati Allah, tapi beliau nggak melakukan, maka beliau bertobat dari itu semuanya. Ya, pasca wafatnya sahabat Utsman ini, laki-laki pertama muslim yang dibunuh oleh orang muslim. Dan ini nama Umar bin Khattab terbunuh berarti apa? Pintunya jebol, fitnah mulai masuk. Ya, Utsman bin Affan laki-laki muslim pertama yang dibunuh oleh orang Islam juga. Gara-gara apa? Bukan gara-gara Utsman bin Affan menolak syariat, bukan gara-gara Utsman bin Affan murtad, tapi karena sejumlah kebijakannya, ijtihadnya dianggap menyelisihi. Padahal ijtihad Utsman bin Affan sudah sangat tepat. Kalau ada yang menuduh nepotisme, sebenarnya yang diangkat menjadi pejabat-pejabat dari kalangan kerabat itu hampir semua pejabat yang pernah menjadi penguasa pada zaman Umar bin Khattab. Dan kalau di prosentase, maka sebenarnya kerabat sahabat Utsman yang menjadi pejabat itu nggak nyampe 40%, ya 30%, yang 70% orang lain. Bahkan kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, kerabatnya Ali yang menjadi penguasa itu lebih banyak sebenarnya daripada pada zaman Utsman. Tapi begitulah fitnah yang berhasil dihembuskan oleh Abdullah bin Saba, sehingga kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila pedang itu menancap pada dada seorang muslim, maksudnya pedang orang Islam kok menancap ke tubuhnya orang Islam, lam yurfa ila yaumil qiyamah, enggak akan bisa dicabut lagi sampai kiamat. Maksudnya apa?
pertikaian, pembunuhan, peperangan antar umat Islam gara-gara perbedaan pendapat, itu akan menjadi keniscayaan. Ya, maka Nabi mengingatkan, wasaidu man junibal fitan, yang paling bahagia adalah yang diselamatkan oleh Allah daripada fitnah pertikaian di antara sesama umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasca wafatnya Utsman bin Affan, apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi, Ali bin Abi Thalib naik, tetapi apakah disetujui? Tidak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bersama pengikutnya belum mau tunduk kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu juga ibunda Aisyah, Thalha bin Ubaidillah, ya, kemudian Zubair bin Awam tidak mau tunduk kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian ketika niat rencana islah perdamaian berujung kepada perang Jamal. Lanjut lagi dengan perang Siffin, ya, lanjut lagi dengan perang memerangi Khawarij dan seterusnya, sampai akhirnya banyak sekali umat Islam yang meninggal dunia. Konon jumlahnya sampai 40.000 nyawa. Apakah itu gara-gara menganggap Ali kafir? Bukan. Ya, karena perbedaan ijtihad, perbedaan pendapat. Ya, inilah yang disebut dengan fitan. Sehingga waktu itu ada beberapa sahabat yang bingung, nggak mau ikut Ali, nggak mau ikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai didatangi, ayo gabung dengan kami. Kata Sa'ad, demi Allah, aku tidak akan memihak kemana-mana. Aku akan berpihak, aku akan ikut kamu. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak akan berpihak kepada siapapun sampai Allah menurunkan kepadaku sebilah pedang yang memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki dua telinga yang bisa mendengar, memiliki satu mulut yang bisa berbicara, yang bisa menunjukkan kepadaku mana mukmin mana kafir, sehingga pedangku hanya aku hunuskan kepada orang kafir dan aku sarungkan kalau dia kepada orang mukmin. Ya tentu ini permintaan yang tidak mungkin kan? Ya, pedang kok punya mata, punya telinga, punya mulut, itu pedang apa? Ya, maka Ali marah, kemudian sudah, aku tidak butuh kamu. Kemudian Ali, utusan Ali pergi meninggalkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Usamah bin Zaid juga termasuk yang nggak mau ikut. Kenapa? Trauma waktu perang dulu membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan syahadat. Lalu Nabi marah. Nabi SAW marah dan mengatakan kepada Usamah, apa kamu sudah pernah belah dadanya sehingga kamu tahu dia itu kafir atau mukmin? Maka sejak saat itu Usamah merasa sangat menyesal dan berdosa. Waktu terjadi pertikaian antara sahabat, Usamah tidak mau terlibat. Ada beberapa sahabat lain lagi. Intinya ini apa yang Umar bin Khattab khawatirkan terjadi. Gelombang fitnah akhlas menimpa kepada umat Islam, dan sampai hari ini kita nggak bisa selamat dari namanya pertikaian antara kelompok, antara umat Islam. Satu sama lainnya saling bermusuhan, satu sama lainnya saling melaporkan, kan macam begitu, Pak. Ya, oke, ini fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua, apa itu? Fitnah harta tahta wanita. Di zaman Umar bin Khattab betul-betul fitnah ini nggak mampu menembus. Umar bin Khattab mengingatkan kepada fitnah perempuan, ya, sampai beliau pernah mengatakan, lebih baik aku berjalan di belakang seekor singa daripada aku berjalan di belakang seorang wanita. Begitu. Loh, kenapa? Ya, kalau aku berjalan di belakang seekor singa, aku nggak akan berani menerkamnya, gitu kan? Ya. Tapi kalau berjalan di belakang wanita, berpotensi untuk tergoda. Ya. Naik motor, depannya akhwat, ya. Ikhwan itu penasaran, Bu, ini siapa sih, begitu kan, ya. Pengen nyalip ngelihat pakai spionnya, ternyata mbah-mbah, begitu kan, ya. Kau kan kalau pakai kerudung nggak bisa dibedakan, gitu loh, ya. Gitu. Yang kedua, fitnah harta, fitnah kekuasaan. Ini semua nggak tembus kepada Umar bin Khattab. Kekuasaan Umar itu sudah dunia dalam genggaman, ya. Persia ditaklukkan, Romawi ditundukkan, kemudian apalagi Yerusalem, Mesir, semua berada dalam cengkraman Umar bin Khattab. Ya. Bicara tentang kekayaan, ada riwayat menyebutkan Umar punya 70.000 properti, Pak. Lu kok bisa sebanyak itu? Lah khalifah itu jatahnya 1/5 dibagi 5, Pak.
Dalam perang Hunain misalnya, Rasulullah dapat ghanimah 40.000 ekor kambing, maka yang 8.000 buat Rasulullah dan keluarganya bersama fakir miskin. Umar pribadi, Rasul pribadi dapat 8.000 dibagi 5, 1.600 ekor itu kambingnya. Ontanya 12.000 ekor, berarti jatah Nabi 480 ekor, istrinya 480 ekor, ya. Belum budaknya, belum emas dan sebagainya. Bayangkan yang namanya Persia, itu emasnya bertonton, Pak. Waktu Yazdajir memindahkan istananya menuju Nahawan, itu yang dia bawa, masya Allah, emasnya berapa juta gantang. Satu gantang itu sekitar berapa kilo gitu Pak, ya. Pokoknya jumlahnya bertonton itu jumlah emas yang dibawa. Nah, termasuk itu jadi ghanimah semua, rampasan perang semua. Tanah yang berapa juta kilometer itu jatah Umar bin Khattabnya berapa puluh ribu properti itu, ya. Tetapi itu tidak membuat Umar bin Khattab menjadi lalai. Ada sahabat yang ini cerita penaklukan, ketika harta berlimpah sekali, termasuk yang dirampas adalah apa? Baju kebesarannya Raja Persia berikut mahkotanya yang terbuat dari emas, berlian, permata. Umar teringat kepada hadis Nabi, dipanggillah yang namanya Suraqah bin Malik. Ya, siapa Suraqah bin Malik? Ini sahabat yang masuk Islam setelah dulu pernah ikut sayembara nangkep Rasul. Jadi ketika Rasulullah hijrah, Suraqah termasuk yang dengan kudanya tahu ada Rasulullah sedang jalan bersama Abu Bakar, dikejar tapi kudanya kemudian tersungkur sebanyak 3 kali. Akhirnya Suraqah kemudian kembali, besoknya tobat masuk Islam. Suraqah diingatkan Nabi, ya Suraqah, suatu saat kamu akan melihat pundi-pundi kekayaan Persia kita kuasai, dan kamu nanti akan mengenakan baju kebesaran Raja Persia berikut mahkotanya, ya. Maka Umar bin Khattab yang ingat hadis ini memanggil Suraqah, Suraqah sini, kamu masih ingat enggak? Nabi pernah mengatakan begini. Oh iya ya, sini kamu. Suraqah kemudian dipakaikan baju kebesaran Persia berikut dengan mahkotanya. Lalu Suraqah jalan berkeliling dengan emas dan tumpukan harta di hadapan para sahabat, persis seperti Raja Persia, ya. Jalan dengan membusungkan dada keliling. Setelah sekeliling, semua sahabat pada geleng-geleng, kayak Raja Persia betul gitu ya. Setelah keliling mendekat ke Umar bin Khattab, selesai. Sekarang copot bajunya, kata gitu ya. Lepas mahkotanya. Loh, bukannya ini jatah saya, gitu ya. Bukan, lu kata Nabi ini jatah saya. Nabi cuma bilang kamu akan makai, bukan memiliki, ya. Copot, kata Umar bin Khattab. Wah, nggak mau ini punya saya. Copot, kata Umar, ya. Akhirnya dengan berat hati dilepas. Lalu Umar mengatakan apa? Demi Allah, benda-benda inilah yang membuat Allah binasakan mereka. Kalau kalian mengikuti apa yang mereka lakukan, kalian nanti akan dibinasakan Allah sebagaimana Allah membinasakan mereka. Udah, masya Allah, dibagi dengan keadilan, begitu kan? Ya, demi kemaslahatan kaum muslimin. Ketemu sama seorang yang tiap hari kok kayaknya belanjanya daging terus gitu ya. Mau kemana? Mau ke pasar. Mau apa? Beli daging ya Amirul Mukminin. Kata Umar, Bapak, apakah setiap keinginan kalian itu selalu kalian penuhi? Aku khawatir firman Allah Subhanahu wa taala menimpa. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kau habiskan harta kekayaanmu di dunia, kamu nikmati semuanya sampai tidak tersisa. Hari ini gantian kamu akan menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang kafir nih, Pak, ya. Tapi Umar mengingatkan, hati-hati kalau kalian termasuk yang azhabtun thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Umar pernah marah kepada Khalid bin Walid yang pernah ngasih hadiah kepada seseorang yang dianggap beliau dekat, ya. Itu 10.000 dinar. Kalau diuangkan berapa puluh miliar itu, Pak. Lalu Umar memanggil, aku tahu itu duit kamu, tapi tidak gara-gara duit kamu terus kamu ngasih kayak begitu. Ya, kalau sekarang kira-kira tidak gara-gara ibu-ibu itu punya duit 10 miliar kemudian boleh beli tas yang harganya ratusan juta, walaupun itu halal, nggak boleh itu. Itu masuk dalam kategori apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Ya, sekali makan puluhan juta,
ya, itu tidak dibenarkan. Termasuk Umar bin Khattab ketika jalan-jalan ke pasar ketemu sama bapak-bapak yang perutnya gendut banget. Kata Umar, "Ma hadza? Aish hadza?" Ya. Kata bapak-bapak tadi, "Hadza fadlun minallah." Begitu loh, ya. Kata Umar bin Khattab, "Hadza la fadlun, bal hadza azabun." Begitu loh, ya. Ini bukan keutamaan, ini siksa dari Allah. Kamu jangan gendut-gendut kayak begini. Kalau gendut kayak begini, kamu nanti sholatnya susah, ibadahnya berat. Diem aja gitu ya. Jadi ini peringatan Pak, kalau yang over gitu ya, ya, berat ibadahnya, sholatnya berat begitu ya. Oke ya, fitnah harta, tahta wanita, kekuasaan lewat di hadapan Umar. Ya, setan aja ketemu di gang nyimpang gitu kan ya, nggak berani ya. Bapak Ibu sekalian, sampai orang Syiah itu Pak, kalau mengizinkan umatnya untuk haji ke Masjidil Haram, mereka berpesan, jangan sekali-kali masuk ke Ka'bah, ke Mekah melalui pintu Umar. Kan ada pintu Umar, pintu Abu Bakar gitu ya. Ya, nggak boleh masuk pintu Umar. Harus cari pintu yang lain. Pintu King Abdul Aziz kayak atau yang lain gitu ya. Jangan masuk melalui pintu Umar. Maka seorang ulama mengatakan, rahimakallah ya Amirul Mukminin, semoga Allah merahmati engkau wahai Amirul Mukminin. Jangankan engkau hidup, ketika engkau mati pun setan nggak berani ketemu kamu, begitu ya. Ya. Jadi bukan cuma ditakuti setan ketika hidup, udah mati pun setan masih pada ketakutan, nggak berani masuk melalui pintunya Umar. Yang ketiga fitnah apa? Fitnah ahlas, fitnah fitnah duhaimah, fitnah kegelapan, fitnah aliran sesat. Di zaman Umar nggak ada aliran sesat yang muncul. Maaf, kalau yang nomor 2 tadi fitnah harta tahta wanita, begitu Umar meninggal mereka pada rebutan kekuasaan, ya tidak Pak? Ya, rebutan kedudukan, rebutan posisi. Yang ketiga fitnah duhaimah. Apa duhaimah? Aliran sesat. Di zaman Umar bin Khattab nggak ada aliran sesat bisa berkembang. Ada muncul satu laki-laki namanya Abdullah bin Sobak. Dia menguasai Taurat, menguasai Injil, menguasai Quran, pintar filsafat, jago filsafat Persia, Yunani dan sebagainya, ilmu kalam, ilmu mantik. Sampai nggak ada yang berani debat. Semua sahabat merasa kalah. Akhirnya mereka lapor kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ada orang namanya orang gini. Orangnya wah pintar ngomong. Kalau sekarang kayak siapa ya? Pokoknya yang suka jadi bazar-bazar itulah Pak ya. Jadi selalu nyeleneh begitu, nggak perlu saya sebutnya namanya ya. Maka Umar bin Khattab kemudian menemui orang tadi sambil membawa pelepah kurma. Ya, ini orang menyampaikan apa namanya isu-isu dan apa namanya cara berpikir yang nyeleneh banget gitu loh. Mau dibantah tuh serba salah gitu kan ya. Maka Umar kemudian menemui orang ini dan mengatakan, "Man anta? Siapa engkau?" Ya, "Siapa kamu?" kata Umar. "Ana Abdullah As-Sabbagh," dengan kemaki dan sombong demam. "Saya ini Abdullah As-Sabbagh," gitu ya. Kata Umar, "Wa ana Umar bin Khattab." Nggak banyak debat Pak, langsung itu pelepah kurmanya disambetin ke mukanya, ceprat sampai berdarah-darah kepalanya. Ya, setelah berdarah-darah kata laki-laki tadi, yakfika ya Amirul Mukminin, laqad zahaba alladhi fi dhihni," kata dia. Cukup. Setan yang di kepalaku udah pergi kok sekarang kok gitu loh ya. Nah, jadi ngadapi orang liberal, orang sekuler, kalau zaman Umar bin Khattab itu nggak pakai debat Pak. Wantemi begitu loh ya. Rampung gitu loh ya. Nah, sekarang susah Pak. Ya, antemi kena pasal berapa itu ya? Ya. Debat kena pasal undang-undang ITE gitu kan, menebarkan hoak, menimbulkan keonaran kan begitu. Susah. Kalau zaman Umar bin Khattab keberanian dihargai, sing berani jotosi dapat hadiah begitu ya. Jadi nggak berkembang. Begitu Umar bin Khattab meninggal dunia, apa yang terjadi? Muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Murji'ah, muncul Mu'tazilah. Mereka kawin silang, lahir Qadariyah, lahir Jabariyah, lahir banyak sekali sekte-sekte. Dan sampai sekarang udah berapa itu? Nggak terhitung. Nabi nyebut 70 yang inti, tapi yang cabang-cabangnya nggak terbilang. Di Indonesia saja yang namanya aliran aliran tertentu ya, aliran kepercayaan, itu jumlahnya lebih dari 300-an gitu
ya aliran keagamaan ya, itu lebih dari 300-an. Masing-masing punya paham yang berbeda. Ini di zaman Umar bin Khattab nggak pernah terjadi. Maka benar kata Umar ya, bahwa apa? Ini kalau sudah dijebol, gimana ngadepinnya Pak? Nah hari ini kita hidup dalam 3 fitnah tadi. Ya, fitnah tu akhlas, pertikaian antar umat Islam, fitnah tu sarra, rebutan harta tahta, ya, dan suara, gitu ya. Iya, sebentar lagi tuh Pak. Ya. Yang ketiga adalah fitnah aliran sesat, pemikiran batil yang menyimpang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.